Halo sahabat guru, pada video kali ini saya akan men-share ya 5 aturan baru seleksi P3K 2022. Nah teman-teman sahabat guru, terdapat 5 aturan baru seleksi P3K 2022 yang perlu sahabat guru ketahui ya. Yang pertama yaitu aturan ketentuan pembuatan akun SSC ASN. Nah, dalam seleksi P3K 2022 nanti ya sahabat guru, tidak semua honorer itu diharuskan membuat akun SSC ASN. Ya, karena hal ini kaitannya hanya pelamar yang belum memiliki akun di seleksi P3K 2021 yang diharuskan membuat akun. Nah, adapun yang wajib membuat akun di SSC ASN adalah pelamar baru pada seleksi P3K 2022. Salah satunya adalah pelamar umum yang memiliki masa aktif mengajar kurang 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Sahabat guru, yang kedua yaitu aturan penentu pelamar prioritas. Pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ataupun pelamar umum yang telah memiliki akun SSC ASN itu dapat langsung login pada akun SSC ASN masing-masing. Nantinya pelamar akan langsung otomatis tersinkronisasi dengan data Dukcapil dan juga Kemdikbud, dalam hal ini data Dapodik dan SIM kebutuhan guru guna penempatan. Dan pelamar ya akan mendapatkan pemberitahuan masuk dalam kategori pelamar P1, P2 atau P3 atau bahkan pelamar umum berdasarkan sistem yang telah ditetapkan BKN. Yang ketiga sahabat guru yaitu tentang aturan konfirmasi penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 ya. Pelamar P1 sahabat guru itu dapat langsung melakukan pemilihan formasi yang tersedia serta langsung dapat melakukan konfirmasi kesediaan penempatan. Namun akan tetapi ya, bila calon peserta secara sistem dinyatakan masuk pada kategori P2, maka diharuskan menunggu ketersediaannya sisa formasi pasca pelamar P1 selesai memilih dan melakukan konfirmasi kesediaan penempatan. Dan sedangkan jika sistem menyatakan calon pelamar masuk pada kategori P3, maka juga harus menunggu ketersediaannya sisa formasi pasca pelamar P2 selesai memilih dan melakukan konfirmasi kesediaan penempatan. Sahabat guru, pelamar P3 akan menempuh mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi. Sedangkan jika secara sistem dinyatakan termasuk kategori bagi pelamar umum, maka untuk bisa mengisi sisa formasi yang tersedia diharuskan untuk melakukan seleksi tes CAT UNBK terlebih dahulu. Ini untuk formasi umum ya sahabat guru. Kemudian lanjut yang keempat yaitu ada perankingan pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, bagi pelamar P2 dan P3 akan dilakukan sistem ranking dan tidak diharuskan ikut seleksi tes. Misalnya ya, ada Pak AF ya, adalah guru honorer pada sekolah A. Namun dalam satu wilayah membutuhkan 4 formasi untuk dapat tersebar pada 4 sekolah, yaitu sekolah A, B, C, dan D misalnya ya. Namun yang dibuka hanya ada di sekolah A dan B, itu artinya formasi yang tersebar hanya pada 2 sekolah saja. Dikarenakan formasi yang tersedia hanya ada di sekolah A dan B, maka pelamar dari sekolah C dan D akan melakukan pelamaran pada sekolah A dan B. Sehingga pelamar yang berasal dari sekolah C dan D hanya perlu melakukan isi biodata diri. Sedangkan untuk penempatan akan ditentukan secara sistem oleh Kemdikbud Ristek. Kemudian berikutnya sahabat guru akan dilakukan penilaian kesesuaian verifikasi dan observasi pada masing-masing sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah A dan B yang menyediakan formasi tentunya ya. Nah, pada tahap ini Pak AF sebagai pelamar dari sekolah A yang juga sekaligus terdapat formasi pada sekolah A juga turut dilakukan penilaian oleh Kemdikbud Ristek. Sedangkan untuk pelamar B dinilai di sekolahnya yaitu sekolah B, pelamar C dinilai di sekolahnya yaitu sekolah C, dan pelamar D dinilai di sekolahnya yaitu sekolah D. Nah, pada tahap penilaian ini sahabat guru, jika ternyata pelamar C dan D memiliki nilai akumulasi yang lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi akan otomatis dipindahkan ke sekolah C dan D berasal. Nah,
Hal yang demikian dapat terjadi dikarenakan nilai C dan D lebih unggul daripada pelamar A dan B, sebagaimana mekanisme perankingan bagi pelamar P2 dan P3 yang telah ditentukan pada saat rakor. Kemudian sahabat guru, yang kelima ada perubahan passing grade bagi pelamar umum. Nah, jika melihat seleksi P3K 2021 yang lalu ya, passing grade untuk peserta seleksi CAT UNBK mengalami perubahan. Sehingga untuk batas ambang passing grade tahun 2002 ini ya juga akan dimungkinkan sama dengan batas ambang PG tahun sebelumnya pasca perubahan. Bagi pelamar umum yang memiliki serdik akan mendapatkan afirmasi sebanyak 100%. Namun yang menjadi kunci lulus atau tidaknya, bisa atau tidaknya menggunakan afirmasi serdik adalah pelamar umum harus mencapai jumlah minimal soal yang dijawab benar. Untuk soal kompetensi teknis, butir soal berjumlah 80-100 dengan bobot soal 60%. Untuk soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, jumlah total butir soal yaitu 50 dengan bobot soal 40%.